dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Nurul Salam beserta anggota. Yang sama kita hormati seluruh ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini. Setiap datang ke Masjid Nurul Salam suruh baca Yasin. Setiap diundang ke sini suruh baca Yasin. Apa kebetulan? Karena kebetulan. Tak kalau ustaz yang lain tak tahu. Ada juga ya. Itulah yang dikatakan dengan kematian. Mati itu tak tentu waktu. Kapan sempat datang waktu itu mati? Bisa jadi kepada orang lain, bisa jadi kepada kita. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan oleh Allah usia dan umur kita. Kita selalu berdoa, Allahumma tawwil umrana. Ya Allah, panjangkanlah usia dan umur kita ya Allah. Wasihatil badanina, sehatkanlah selalu badan. Wa wasi' rizqina, perluaskan ya Allah rezeki. Wasabbit imanina, kuatkanlah iman. Jadi selalulah kita berdoa minta umur yang panjang, minta badan yang sehat, minta rezeki yang luas, minta iman yang kuat. Ibu ke jalan ke rumah sakit, terutama penyakit-penyakit dalam, bedah membedah macam-macam penyakit yang ada di rumah sakit. Kadang-kadang kita yang tak sanggup melihat saudara-saudara kita dalam keadaan sakit. Ya Allah, pas kita mendatangi orang yang sakit, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat badan yang sehat. Bagaimana dengan saudara kita yang sakit saat ini berdoa, ya Allah, Rabbin nas azhibul ba'sa isbi wa anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yuhadiru saqaban. Wahai Allah yang menguasai semua manusia, angkatkanlah, sembuhkanlah, sehatkanlah setiap penyakit ini. Engkau yang memberikan suatu penyakit, Engkau yang memberikan suatu penyakit, Engkau pula yang mengangkatkan dan menyehatkan suatu penyakit. Jangan ada tertinggal sedikit pun rasa pedih dan perih penyakit itu kepada kita. Selalu orang yang sakit itu berdoa, minta diberikan kesembuhan. Tapi di saat kita yang dalam keadaan sehat, kita juga berdoa agar selalu diberikan kesehatan. Bukan sebaliknya, waktu sehat badan kita lupa kepada Sang Khalik, waktu badan yang sakit baru kita memohon kepada Sang Pencipta. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendoakan saudara-saudara kita. Masih kita kirimkan bacaan dengan membaca bersama-sama surah Yasin. Nanti kita tutup lagi dengan doa. Kenapa kita membacakan surat Yasin? Kita memohon dan membantu dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah, semoga almarhum, almarhumah di alam kubur diampunkan segala dosa-dosanya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha
afihi wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berdoa kita, doakan saudara kita yang masuk ke alam kubur, minta diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadah yang pernah ia perbuatkan di atas dunia ini, diterangkan dan dilapangkan di alam kubur, diberikan cahaya sinar dengan alam yang terang benderang, nanti bertemu kita dengan keluarga, sanak famili kita, saudara, istri, suami, anak kita di yaumil akhir nanti. Karena kita semuanya kullun nafsin za'iqatul maut. Ibu-ibu, setiap yang bernapas itu janji Allah pasti mati. Bunga yang semekar-mekarnya bunga, bagaimanapun bunga itu disiram setiap hari, setiap sore sampai berkembang dan mekar, pasti akan layu. Setelah layu pasti akan mati. Binatang yang kita punya, yang sangat kita sayangi dan kita cintai, suatu ketika nanti pasti akan mati. Apapun yang kita cintai dan kita sayangi di atas dunia ini pasti akan mati. Suami, ibu yang sangat ibu cintai dan sayangi, bagaimana kecintaan kita kepada suami kita pasti mati. Anak kita, walaupun sebagaimana kita sayang sama anak, cinta sekali sama anak, pasti mati. Dan suatu ketika datangnya waktu dan masanya, anak berpisah dengan orang tua, adiknya berpisah dengan kakaknya, suami ibu berpisah dengan ibu, ibu pun berpisah dengan anak dan suami ibu. Tidak ada yang menolong dan membantu di seketika Allah itu panggil masuk ke alam kubur. Setelah di alam kubur itu kita bacakan talqin, ya Abdullah, ya Fulan bin Fulan. Ingat, siapa yang datang itu? Malaikat. Maka janji Allah itu dalam hadis Rasulullah katakan, innal kubra yunadi kulla yaumin khamsun marrat. Alam kubur itu, Bu, itu memanggilkan dan mengingatkan orang yang masih hidup di atas dunia itu setiap hari itu 5 kali dia memanggil. Bagi siapa? Bagi orang yang hidup. Rasulullah itu usia dan umurnya itu 63 tahun beliau wafat. Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun beliau wafat. Kalau ada umatnya yang berumur di atas 80 tahun, 70 tahun, itu sangat luar biasa usia bonus yang Allah berikan kepadanya. Kenapa saya mengingatkan hal itu? Rata-rata majelis taklim itu berusia di atas 40-50 ke atas. Jarang ibu-ibu majelis taklim di bawah 40. Ada yang berumur di bawah 50? Ada. Ibu 50. Berapa? 40? Ya. 60. Nah, rata-rata itu di atas 40 ke atas ibu-ibu majelis taklim. Dan banyak juga yang ibu berapa umur ibu? 75. Alhamdulillah. Tapi diingatkan dalam hadis Rasulullah itu, innal kubra, kuburan itu mengingatkan kepada masyarakat manusia yang ada di atas dunia ini. Wahai manusia, kata alam kubur itu terus mengingatkan, ingat wahai manusia. Alam kubur itu mengingatkan kita itu khamsun marrat. 5 kali terus diingatkan. 5 kali dia mengingatkan. Apa yang pertama diingatkannya itu, wahai manusia yang masih hidup,
ana baitul wahidah. Ibu-ibu, bahwa di dalam kubur itu cuma ibu dewe di dalam itu. Tidak ada orang yang mau nemanin kita di dalam. Anak baitul wahidah sendiri ibu. Ibu katakan suami ibu itu sayang sama ibu, masuk itu ke dalam kubur, ditinggalkan yo. Kita bilang anak kita cinta dan sayang sama kita, ditinggalkan yo. Seketika kita itu mengantarkan seorang jenazah ke alam kubur, kita balik, ibu panggil anak ibu itu, nak sini, wahai suamiku, sini, wahai saudaraku, sini. Kita yang memanggilnya itu, tapi yang datang itu tak mendengarkan panggilan-panggilan kita di dalam. Kenapa? Dewean ibu di dalam itu, sendirian. Tak ada yang mau ngawani. Kalau ibu tak percaya, ibu cuba besok itu ke dalam itu. Apa iyo kata Ustaz, ibu saya itu sendiri di dalam itu. Ana baitul wahidah. Kalau ibu kasih tahu ke saya, yo Ustaz, saya sudah masuk ke dalam itu. Rupanya saya dewe dalam itu. Tak ada anak famili sanak saudara saya di dalam. Lalu diapakan? Faja'allaka mu'annisan. Supaya kita ada kawan di dalam itu, supaya kita ada teman di dalam itu nanti bu. Faja'allaka mu'annisan bi qiraatil Quran. Siapa yang akan menemani kita, mengawani kita nanti dalam kubur dalam keadaan sendiri tadi? Yaitu banyak-banyak membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membacakan huruf Al-Quran, setiap huruf-huruf Al-Quran, bahkan dia akan mendapatkan kebaikan. 10, satu huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, 30 kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yasin. Shadaqallahul azim. Dapat ibu 20 kebaikan, dapat ibu 30 kebaikan. Itu yang nemanin kita, ngawanin kita dalam kubur. Kalau ibu banyak membaca Al-Quran, nanti yang nemanin kita bukan sendiri lagi, tapi Al-Quran yang kita baca. Umur Allah berikan 80 tahun, umur Allah berikan 70 tahun, umur Allah berikan 45 tahun. Semua fasilitas di atas dunia ibu nikmati semuanya. Udara ibu hirup dengan segar, bekerja ibu berikan dengan AC dan kipas angin. Ibu tidur di atas tempat tidur yang beralaskan sofa yang begitu empuk dan luar biasa. Di dalamnya itu ada AC lagi yang menyegarkan kita. Lalu apa? Ibu diberikan fasilitas untuk berangkat ke masjid pakai motor. Nanti pulang pun diantar pakai motor. Kendaraan pula diantar pakai mobil. Setelah itu ibu punya fasilitas komunikasi dengan handphone yang baik. Dalam handphone itu ada online-nya, ada kuotanya. Apapun yang ibu sambungkan tersambung dengan kualitas yang ada di atas dunia. Dengan kesibukan ibu itu memegangkan itu semuanya, tapi berkesempatan untuk membacakan Al-Quran itu yang tak sempat. Semua hidup di atas dunia itu ibu pegang, ibu kerjakan, ibu jalani dengan kesibukan duniawi, sehingga kesempatan untuk membaca Al-Quran itu tak sempat. Padahal yang menemani kita di dalam alam kubur itu bukan AC yang segar, bukan kipas angin yang menyejukkan, bukan handphone yang selalu menegangkan, bukan online yang selalu memberikan. Semua fasilitas mobil, motor di alam kubur cuma membaca Al-Quran. Itu yang diingatkan oleh alam kubur kepada manusia yang ada di atas dunia itu. Ingat, sesungguhnya ana baitul wahidah, saya itu hidup di dalamnya itu sendiri. Fahmil faja'allaka mu'annisan bi qiraatil Quran. Untuk supaya ada kawan kita di alam kubur, bu, banyak-banyak membuka Al-Quran.
Hari ini satu ain, besok satu juz, besok 3 baris, kendor lagi, besok 5 baris. Jadilah mato mempertajamkan mata kita baca Al-Quran setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu lagi segar-segar baca itu, antara ngantuk dengan lidah. Baca Al-Quran, jeli mata itu, membuat mata kita itu makin tajam, apalagi melihat Al-Quran. Orang tua dulu, kenapa tajam matanya itu? Karena sehabis sholat maghrib, sholat subuh, dia selalu membaca Al-Quran. Makanya mata itu tajam-tajam. Itu yang pertama yang diingatkan kepada kita yang hidup. Selagi kita masih hidup itu diingatkan, itu berarti mau'izah, memberikan pembelajaran, yaitu pembelajaran agar persiapan menjelang itu semuanya. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena selalu setiap kesini membaca Yasin. Mana tahu nanti suatu ketika nanti kita dibacakan untuk kita yang ada di sini. Bisa jadi ibu yang saya baca nanti, bisa jadi ibu yang membacakan untuk saya. Mana yang kita yang duluan? Bisa jadi ibu yang duluan baru saya, atau saya yang terakhir ibu yang duluan. Mana kita ambil? Terserah dari ibu. Itu semua adalah untuk menolong almarhum almarhumah di alam kubur supaya dijauhkan dari siksaan-siksaan alam kubur. Itu yang pertama. Itu sampai yang kelima. Sudah kelima kita balik. Itu jam 7. Yang kedua, wa ana baitul zulumah, wa ana baitul zulumah, zolam, gelap. Bahwa saya itu di alam kubur itu, di tanah itu gelap, gelap dalam kubur itu. Tidak ibu percaya, ibu sering hantarkan jenazah dalam kubur, masuk ibu ke dalam kubur, gelap dalam itu. Wa ana baitul zulumah, di dalam kubur itu gelap sekali. Bagaimana menerangkan supaya terang kita dalam itu? Fanawwiruni, sinarilah, terangilah kegelapan itu dengan biqiyamil lail. Ibu bangun tengah-tengah malam, bisolatil lail, ibu sholat malam, bisolat dengan sholat, supaya kegelapan itu diterangkan oleh Allah. Bangun kita tengah-tengah malam bukan untuk buang air kecil, tetapi dengan bangun buang air kecil itu membuat kita terbiasa untuk bangun malam, dan kita memanfaatkan waktu untuk sholat malam. Kalau itu yang kita lakukan setiap hari, insya Allah fanawwiruni, sinarilah kegelapan itu dengan nur cahaya ya Allah. Abu bin Hasim 35 tahun dia bangun malam sholat tahajud. Setelah 35 tahun dia bangun malam, tak pernah putus dalam ibadah malamnya. Tapi Allah belum meyakinkan, Allah belum menghambakan Abu bin Hasim menjadi hamba Allah. Kenapa? Pertama, di suatu ketika Abu bin Hasim ambil wudu malam, di pertengahan malam ambil wudu, lagi sudah ambil air wudu, pas dia mau berdoa ngadap kiblat, dia melihat ada seseorang yang menyerupai manusia yang berbadan besar. Terkejut juga Abu bin Hasim, ada orang di depan waktu dia ngambil wudu. Ditanya sama Abu bin Hasim, wahai fulan, siapa engkau? Apa kata manusia yang menyerupai tadi itu? Saya ini adalah utusan Allah. Saya diutuskan oleh Allah untuk mencatat hamba-hamba Allah yang bangun di tengah malam untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Wah, kata Abu bin Hasim,
Saya ini sudah 35 tahun saya bangun terus, tidak pernah putus-putus saya bangun malam. Setiap malam saya berwudu, setiap malam saya bermunajat, setiap malam saya berdoa, setiap malam saya mohon kepada Allah. 35 tahun lebih. Apa yang engkau bawa tadi itu, wahai Fulan? Saya membawakan buku yang sangat tebal. Buku yang tebal ini adalah buku catatan-catatan siapa-siapa hamba Allah yang bangun di tengah malam. Saya catat, diperintahkan oleh Allah. Kalau begitu wahai Fulan, tolong tengokkan nama saya. Nama saya itu Nobel. Ada dalam buku tebal itu. Hamba Allah namanya Abu bin Hasim. Kira-kira ada nama saya dalam buku tebal? Kalau ada, berarti nama saya itu termasuk nama hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Dibuka-buka bolak-balik buku yang tebal itu, tidak ada nama Abu bin Hasim tadi. Cari lagi katanya, dibolak-balik lagi buku yang tebal, tidak ada nama Abu bin Hasim. Kenapa? Apa kata Abu bin Hasim tadi? Wahai Fulan, kenapa tidak ada nama saya di dalam buku yang tebal itu? Bukankah saya ini setiap malam itu bangun malam di pertengahan malam memohon kepada Allah? Bukankah saya setiap malam saya berwudu, bermunajat, memohon doa kepada Allah? Bukankah saya setiap malam itu beramal soleh, sholat dan malam itu memohon kepada Allah? Iya, kata si Fulan tadi, betul. Saya melihat dengan kenyataan dan mata hati saya bahwa engkau bangun tiap malam bermunajat dan bermohon kepada Allah, tapi Allah belum memerintahkan kepadaku untuk mencatat namamu wahai Abu bin Hasim. Karena satu, wahai Abu bin Hasim, walaupun engkau sujud setiap malam 35 tahun lamanya, tetapi tetanggamu sebelah dalam keadaan sakit kamu tak pernah peduli dan datangi. Dua, setiap saudara-saudara kamu dan tetangga-tetangga kamu itu di sebelah menyebelah dalam keadaan lapar, engkau memiliki harta yang banyak, engkau tak pernah berikan bantuan kepadanya. Tiga, setiap ada saudara-saudaramu yang meninggal dunia, engkau tak pernah datangi dan kunjungi. Dengan karena itulah dasar berapa banyak pun sholat yang kita lakukan, tapi kalau kita lupa dengan anak yatim, lupa kepada orang yang miskin, lupa kepada orang yang lapar, tak pernah melihat orang yang sakit, tak pernah mendatangi setiap ada saudara kita yang meninggal dunia, maka Allah tak akan menjadikan engkau sebagai hamba Allah yang dicatat dalam buku Lauhul Mahfuz, buku yang nyata yang besar tadi. Jadi ibu-ibu semuanya, supaya kita disinarkan kegelapan di alam tanah tadi itu, maka fanawwiruni biqiyamil lail, bangun ibu di tengah malam sujud dan berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau? Wa ana baitun turab. Wahai manusia yang ada di atas dunia ini, ingat di alam kubur itu alamnya tanah, bahwa di dalamnya itu tanah. Ibu tidur di atas tanah, di atasnya itu pula ditimpa dengan tanah. Di belakang ibu itu miring ngadap kiblat, belakang ibu diimpit lagi dengan tanah, di depannya tanah, di atas kepala tanah, di bawah kakinya tanah. Semuanya itu adalah wa ana baitut turab, di dalamnya itu tanah, kita tidur di atas tanah. Lalu apa? Supaya kita tidur di atas alas yang empuk, fahmilul firas, bawa kasur. Fahmilul firas, bawa kasur supaya tidur di bawah itu. Datang saudara-saudara kita itu memesankan kepada ahli waris, wahai anakku, kata ustaz itu di dalam kubur itu penuh dengan tanah.
Fahmilul firas, bawa kasur. Kalau saya meninggal dunia, siapkan kasur kecil, masukkan ke dalam tanah itu, biar saya tidur di atas kasur tadi. Bukan itu. Kita itu berapa dalam bawa itu dalam tanah fahmilul firas. Apa fahmilul firas? Apa yang kita bawa? Yaitu amal soleh, supaya kita tidur di atas kasur yang empuk itu, yang akan menenangkan di alam yang sangat yang dikatakan dengan tanah tadi. Maka perbanyakkan amal soleh. Apa saja amal soleh? Yang namanya amal soleh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar dan sekecil apapun kebaikan kita, sekecil biji zarah pun yang kita perbuatkan, Allah pasti akan ganti dengan kebaikan. Tapi kalau kita faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, tapi kalau kejelekan kita kerjakan, pasti akan dibalas pula dengan kejelekan. Apapun amal soleh, ngasih sedekah di majelis taklim, ini iuran kita mingguan, ayo beramal dikit, ini ada lebih rezeki, tambah dikit. Amal soleh. Oh, batu ini kalau tak saya ambil, orang akan jatuh. Geserkan batu ini, menggeserkan duri di tengah jalan, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Panggil kawan-kawan supaya enak kita makan, traktirkan saudara-saudara kita beramal soleh juga. Supaya ibu makan enak, bu makan, kurang nafsu makan, enak makan. Supaya enak makan, bu, panggil kawan-kawan kita. Kalau perlu cari orang-orang yang hobi makan, yang makannya membuat kita semangat. Gara-gara dia semangat makan, kita termotivasi juga ikut semangat makan. Cuma ia traktirkan, jangan datang dia pula suruh bayar. Amal soleh. Kita berbagi amal soleh. Yang nanti kita tidur di atas amal soleh, amal soleh, amal soleh nanti itu adalah fahmilul firas. Kasurnya ibu adalah amal-amal soleh. Ibu bantukan masjid ini dengan semen, sedekah, amal soleh. Ngalir terus. Ibu bantu anak yatim, amal soleh. Miskin, amal soleh. Siapapun yang di jalan kira-kira membutuhkan, ibu berikan, amal soleh. Membawa orang tua juga ke rumah sakit, amal soleh. Tapi membiarkan orang tua sakit dibiarkan di rumah, nah itu namanya itu neraka. Ada orang tua sakit dibiarin di rumah, itu neraka. Nah, supaya kita beralaskan tempat tidur kita di atas tanah tadi itu, maka berbuat dan perbanyakkanlah amal soleh, amal soleh. Itu yang keberapa, bu? Yang ketiga. Yang keempat. 4 lagi ya. Sudah 5 kita tutup. Wa ana baitul ifai. Bu, apa kata alam kubur itu, bu? Wa ana baitul ifai. Wahai manusia yang ada atas dunia ini, ingat, di dalam kubur itu penuh sarang-sarang ular, penuh dengan sarang-sarang ulat, penuh dengan sarang-sarang kalajengking, penuh dengan semut, penuh dengan cacing, penuh dengan binatang-binatang buas. Jadi supaya kita itu nyaman, maka berikanlah racunnya itu. Di saat ulat itu makan kita, badan kita ini sepertiga ini milik Allah, sepertiga ini milik kita, sepertiganya ini lagi milik ulat, milik cacing, milik ular, milik kalajengking. Sebersih apapun ibu mandi, ibu bersolek, secantik apapun ibu menjagakan badan ini, ada milik Allah sepertiga,
milik kita sepertiga, milik ular sepertiga. Mana yang milik Allah? Berjalan kita ke masjid ini digerakkan oleh ruh. Karena adanya ruh itulah kita itu bisa bergerak. Allah ambilkan sepertiga haknya Allah, yaitu dicabutkan ruh itu. Maka Allah telah mengambilkan haknya dari badan sepertiga tadi. Setelah diambil, badan jadi kaku, tidak bisa lagi bergerak, mati namanya. Lalu apa? Sepertiganya lagi itu baru milik kita. Dari milik kita itu adalah amal soleh tadi yang milik kita. Berapa banyak amal soleh yang saya perbuatkan di atas dunia, itulah yang menjadi hak badan kita. Yang terakhir sepertiganya milik binatang buas. Ibu nanti kaki ibu dimakan sama cacing, habis semua sama ular-ular, belut-belut semuanya digiring. Tidak percaya ibu coba. Kalau juga tidak yakin Ustaz ini lihat iyo. Ada hak-haknya gitu. Makanya dikatakan ifai. Di dalam itu ada hak-hak sarang-sarang ular tadi. Supaya diracunkan ular-ular itu, maka berbanyaklah kaul bismillah. Banyak-banyak membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amalin binniyah, innamal a'malu binniyah. Setiap ibu melangkah, ucapkanlah dengan bismillah. Keluar ibu ke rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu menangkan ayat bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berat itu pun bisa jadi ringan karena menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ibu nak berjalan kanan, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Perbanyakkanlah bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu yang ibu perbanyak, itulah racun yang akan meracuni binatang-binatang buas tadi yang akan memakankan badan jasad kita itu. Yang terakhir, wa ana baitun su'alin munkar wa nakir. Apa kata alam kubur? Nanti di dalam saya itu ada pertanyaan dari dua malaikat, yaitu munkar dan nakir. Datang malaikat, apa itu malaikat munkar dan nakir itu bertanya. Makanya talqin yang dibacakan Ustaz di atas kubur itu, wahai Fulan bin Fulan, ingatlah bahwa mati ini adalah hak, hidup ini adalah hak, dunia ini adalah hak, akhirat adalah hak, semuanya itu adalah hak. Nanti datang dua malaikat yang akan datang di depanmu, itu adalah munkar dan nakir. Jangan engkau gentar, jangan engkau takut. Beliau berdua itu sama saja denganmu. Tapi ingat, kalau ditanya Rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa kitabmu, siapa agamamu, siapa saudara-saudaramu, jawab dengan tegas bahwa Allah Tuhanku, Al-Quran kitabku, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat adalah saudara-saudara. Jawab dengan tegas dan jelas. Itu pertanyaan datang soal munkar wa nakir. Maka dengan itu perbanyakkanlah meringankan jawaban pertanyaan dari munkar dan nakir. Sering-seringlah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.